Wanita ini rela mempermak mukanya sampai memakan telur cacing pita, hanya agar dirinya menjadi cantik dan akan dipilih oleh pangeran yang sedang mencari jodoh lewat acara dansa. Alkisah, hiduplah sepasang saudari, Alma dan Elvira bersama ibu mereka. Mereka akan menuju ke sebuah istana baru di mana hidup seorang bapak tua yang tinggal bersama anaknya Agnes. Ternyata orang tua dari si kembar ini akan menikahi ayah Agnes. Agnes mengajak Elvira berkeliling rumahnya karena ini nantinya akan menjadi rumah Elvira juga. Elvira begitu kagum ketika melihat kamar Agnes yang penuh dengan gaun, serta perhiasan cantik yang tersusun di meja Agnes. Elvira berkata kepada Agnes impiannya adalah menikahi pangeran di kota ini. Ketika malam mereka makan bersama, ayah Agnes memotong kue pernikahan mereka. Kemudian tiba-tiba ia melemparkan kue itu kepada Elvira dan menganggapnya sebagai lelucon. Tentu saja semua tertawa karena menganggapnya bercanda. Tapi karena ayah Agnes tertawa berlebihan, ia merasakan sakit di jantungnya. Tak lama kemudian ayah Agnes pun pingsan di meja makan. Itu adalah terakhir kalinya ayah Agnes hidup. Ketika Agnes sedang berkabung, Elvira ke kamarnya membawakannya makanan dan mencoba menghiburnya. Elvira diam-diam mencoba barang-barang Agnes sembari menunggunya. Agnes yang terbangun kemudian marah kepada Elvira karena ia tidak ingin diganggu. Ia juga berkata kalau bukan karena uang, tidak mungkin ayah Agnes akan menerima orang seperti Elvira di rumahnya. Mendengar kalimat itu, Elvira kemudian berlari menemui ibunya untuk memberitahukan bahwa ternyata keluarga Agnes tidak memiliki uang. Ketika di ruangan itu, ia melihat ibunya dengan beberapa pria asing yang ternyata adalah petugas yang akan menyita seluruh aset milik ayah Agnes. Ibu Agnes langsung pingsan dan curhat kepada anaknya bahwa hidupnya akan hancur. Ditambah, tidak ada pria kaya yang ingin dengannya lagi. Selain itu, anak-anaknya tidak kunjung menikah. Namun Elvira berjanji kepada ibunya ia akan menikahi pangeran di kota ini. Elvira sebenarnya bukanlah wanita yang cantik. Ia gemuk dan memakai behel pula. Di satu sisi, Agnes anak yang cantik, namun nasib malang dirinya harus ditinggal ayahnya satu-satunya keluarganya, karena ibunya sudah lama meninggal. Hari itu, pegawai istana mengabarkan berita bahwa ternyata pangeran akan mengadakan pesta dansa dan akan memilih perempuan untuk dinikahi dari pesta tersebut. Tentu saja itu membuat Elvira begitu bersemangat karena semakin dekat dirinya akan menikahi pangerannya. Elvira kemudian dibawa ibunya menemui seorang bedah plastik untuk melihat wajah putrinya. Apa saja yang perlu dipermak. Ia menyarankan untuk mengoperasi hidungnya dan juga menyarankan menanam bulu mata palsu ke matanya. Namun karena tidak punya banyak uang, ibu Elvira ingin melepas behel anaknya dan mempermak hidungnya saja. Adik Elvira, Alma, tidak sengaja melihat perawat yang sedang membersihkan lantai yang penuh noda merah. Tibalah saatnya Elvira akan melepaskan behelnya. Betapa menyeramkannya alat yang digunakan pria ini untuk melepas behel Elvira. Untunglah semuanya berjalan lancar. Setelah itu mereka akan mempermak hidung Elvira dan ibunya memilih nomor 7 untuk bentuk hidung anaknya. Tentu saja proses perbaikan hidung tak kalah menyakitkan, bahkan Alma sampai menutup wajahnya melihat proses menyakitkan yang dialami kakaknya demi menjadi cantik. Setelah kejadian itu, para perempuan sedang berkumpul untuk berlatih dansa oleh ahlinya. Tentu saja Elvira ada di sana dengan hidung besinya di samping Agnes yang sedang berbicara dengan perempuan lain. Ternyata menjadi cantik butuh proses yang begitu menyakitkan. Demi menjadi wanita pilihan pangeran di kota ini, wanita ini rela mempermak wajahnya agar bisa terpilih. Ditambah ia harus bersaing dengan saudari tirinya Agnes yang begitu cantik. Hari itu para perempuan akan berlatih berdansa. Elvira berada di barisan paling depan dan mencoba mengikuti tarian dengan baik. Namun sepertinya gurunya tidak menyukainya, kemudian menyuruhnya mundur dan Agnes yang maju ke depan menggantikannya. Kemudian guru itu kembali marah dan menyuruhnya mundur lagi. Tidak sampai di situ, ia disuruh mundur sampai ke barisan paling belakang bersama wanita-wanita yang kurang menarik lainnya. Ketika makan malam, semua orang makan enak. Hanya Elvira sendiri yang diberikan air lemon karena ia harus diet. Agnes tiba-tiba menyelamatkan mereka, meminta istri ayahnya untuk memberinya uang karena mereka akan memakamkan ayah Agnes. Namun ibu tiri Agnes menolak. Setelah pesta dansa, ia akan menguburnya karena ia membutuhkan biaya lebih untuk mempermak anaknya Elvira. Agnes hendak melihat tubuh ayahnya yang belum dikubur. Namun ketika masuk ke dalam, tubuh ayahnya dipenuhi lalat dan sudah mulai membusuk. Akhirnya Agnes urung untuk duduk di dekat ayahnya. Esoknya, para wanita sudah bersemangat berlatih memegang kipas serta belajar sikap ketika nantinya bertemu dengan pangeran. Tak lama, daftar nama yang lulus seleksi pun tiba. Elvira sempat pesimis namanya akan masuk ke dalam list. Tapi ketika melihatnya, ia menemukan namanya yang baru ditulis di daftar paling bawah. Semakin dekatlah impian Elvira untuk menikahi pangeran. Hari itu mereka akan
akan belajar menari untuk pertunjukan di istana nantinya. Guru mereka meminta mereka untuk mencontohkan tariannya ke depan. Karena sebelumnya guru ini meremehkan Elvira, ia kemudian meminta Elvira maju ke depan. Ketika Elvira mulai menari, ia dihentikan oleh si guru. Gurunya berkata ibu Elvira sudah membayarnya. Namun menurutnya Elvira tidak layak menjadi peserta karena ia tidak memiliki bakat apapun ditambah wajahnya yang pas-pasan. Gurunya lebih menyukai Agnes, saudara tiri Elvira, karena memang dirinya lebih cantik. Semakin irilah Elvira kepada saudarinya itu. Ketika pulang, Elvira sedang mencoba gaun yang diberikan ibunya, namun sayang karena badannya gemuk, baju itu tidak bisa dikancing. Seberat apapun usaha pelayannya, baju itu tidak muat. Elvira sangat menyukai makanan manis. Ia tidak cocok dengan diet. Para wanita yang akan mengikuti pesta dansa akan bertemu dengan seorang psikolog untuk mereka. Ketika tiba saatnya Elvira yang masuk ke ruangan, Elvira menceritakan ketakutannya karena menurutnya ia tidak cantik dan akan gagal dipilih oleh pangeran. Ia diminta membuka besi yang menutup hidungnya yang sebelumnya dioperasi. Kemudian wanita ini memberikan Elvira sesuatu dan memintanya untuk memakannya. Elvira kemudian mengajak adiknya Alma untuk ke hutan bersamanya. Ketika mereka sedang camping, Elvira menceritakan rahasia kepada Alma bahwa ia diberi telur cacing pita oleh seorang wanita. Cacing itu akan tumbuh di perutnya dan akan membuatnya kurus. Itu berarti Elvira bisa makan apapun tanpa takut badannya gemuk. Wanita itu juga memberinya penawar jika nanti Elvira sudah kurus. Alma sangat tidak setuju dengan ide tersebut. Ia kemudian meninggalkan kakaknya dengan ide-ide gilanya hanya untuk menjadi cantik. Diam-diam di tempat berbeda, ternyata Agnes sendiri memiliki seorang kekasih yang adalah penjaga kuda keluarganya. Namun ia harus meninggalkan pemuda itu agar dirinya dipilih oleh pangeran. Kembali ke Elvira, Elvira kemudian akhirnya memakan telur cacing pita itu. Namun belum ada reaksi apapun. Ternyata di hutan itu ada pangeran bersama teman-temannya. Akhirnya Elvira bisa melihatnya secara langsung. Namun pangeran tampak tak suka melihat Elvira. Ketika Elvira pulang, hari sudah malam. Namun ia mendengar suara dari kandang kuda. Ia tidak sengaja memergoki Agnes tengah berduaan dengan penjaga kuda. Hal itu ternyata diadukan Elvira kepada ibunya. Ibunya begitu marah dengan perbuatan Agnes karena hal itu memalukan. Bahkan pria itu juga diusir dari rumah mereka dan akhirnya Agnes harus berpisah dengan kekasihnya. Bulan-bulan berlalu, kini Alma menjadi penjaga kuda yang baru. Agnes kini dijadikan babu oleh ibu tirinya dan akhirnya Elvira bisa melepaskan penutup besi di hidungnya. Betapa cantik hasil operasinya karena kini hidungnya begitu mancung. Walau kini sudah cantik, namun Elvira masih saja iri kepada Agnes walau Agnes kini hanyalah seorang babu. Beginilah cara memasang bulu mata palsu di zaman ini, di mana bulu mata palsu itu dijahit ke mata pelanggannya. Begitulah untuk menjadi cantik harus merasakan sakit yang amat sangat. Setelah ketahuan pacaran dengan penjaga kuda, kini Agnes dijadikan babu oleh ibu tirinya. Sedangkan Elvira kini sudah semakin cantik karena sebelumnya mengkonsumsi telur cacing pita yang membuatnya kurus. Tak cukup hanya itu saja, setelah operasi hidung, kini dirinya ingin memasang bulu mata palsu. Ternyata dokter itu menjahit bulu matanya langsung ke kulit matanya. Alhasil, kini Elvira tidak bisa melihat karena matanya terbungkus perban. Ketika ia kelaparan dan hendak ke dapur, adiknya Alma tidak sengaja melihatnya. Namun ia enggan membantu kakaknya karena ia tidak suka kakaknya terlalu ingin menjadi cantik. Kemudian tak lama datanglah Agnes yang sedang melihat Elvira dengan mata bengkaknya. Ia membantu Elvira memberinya makan. Di pelatihan dansa, guru dansa sangat menyukai Agnes. Ia begitu kecewa Agnes tidak lagi bisa ikut karena ibu tirinya berkata Agnes tidak ingin beranjak dari tempat tidur. Salah satu guru para wanita ternyata sudah disogok ibu tiri dan mencoba membujuk guru dansa untuk mengganti posisi Agnes. Akhirnya guru itu mencari satu persatu anak yang cocok dan mau tidak mau ia memilih Elvira yang wajahnya sudah banyak dipermak. Elvira yang sudah berlatih mati-matian akhirnya bisa menunjukkan kehebatannya di hadapan guru dansanya. Malam itu ketika Elvira sedang mandi, Agnes masuk ke sana memberinya makan. Kemudian ketika Agnes melihat sisirnya dipakai Elvira, ia mengambilnya dan membersihkan sisa-sisa rambut Elvira yang begitu banyak rontok. Elvira yang sadar kemudian berkaca. Benar saja rambutnya rontok begitu banyak ketika ia menariknya. Setelah itu ibu Elvira datang membawa seorang pria yang ternyata pengusaha gaun. Ia membawakan gaun cantik untuk Elvira pakai saat pesta dansa nanti. Ketika Elvira mencobanya, tidak sengaja penjahit itu menarik rambut Elvira. Betapa syok ibu Elvira melihat Elvira nyaris botak. Jadilah penjahit itu memberinya sebuah rambut palsu untuk menutupi kebotakan Elvira nanti di pesta
pesta dansa. Lagi-lagi malam itu diam-diam Elvira mengintip Agnes yang memeriksa baju yang seharusnya ia pakai di pesta dansa. Elvira tidak senang kemudian merusak baju milik Agnes karena ia sejak awal iri dengan kecantikan alami Agnes. Agnes yang bersedih kemudian berbaring di tubuh ayahnya yang sudah meninggal dan membusuk karena tak kunjung dimakamkan. Sambil membawa gaunnya, Agnes tidak sadar ada ulat sutra yang mencoba menjahit baju Agnes yang robek itu. Kemudian sebuah cahaya muncul dan ternyata ketika Agnes bangun itu adalah arwah ibundanya. Ibunya membantu Agnes selalu memberinya sepatu cantik yang bisa dipakai Agnes saat ke pesta dansa nanti. Ia menjamin Agnes tidak akan ada yang mengenalinya. Agnes harus sudah pulang ke rumah sebelum tengah malam karena kereta yang membawanya akan berubah menjadi labu kembali. Hari pesta dansa pun tiba dan Elvira sudah bersiap didandan dengan cantik oleh ibunya. Sedangkan Agnes sibuk berberes namun terlihat tersenyum mencurigakan kepada Elvira. Sampailah Elvira ke istana namun ia mulai gelisah melihat wanita-wanita cantik lainnya. Satu persatu wanita-wanita dipanggil oleh pelayan raja dan menunjukkan kecantikannya kepada sang pangeran. Tak lama kemudian muncullah Elvira yang dipanggil bersama dengan ibunya. Ia sudah bersiap menunjukkan keanggunannya kepada sang pangeran. Kemudian tibalah saatnya pesta dansa akan dimulai dan pangeran berjalan di antara wanita-wanita ini untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Ia melihat ke arah Elvira dan kemudian memilihnya untuk berdansa bersamanya. Semakin dekat impian Elvira untuk menikah dengan sang pangeran. Wanita ini begitu terobsesi menikahi sang pangeran. Ia sudah mengubah bentuk hidungnya, kemudian melepas behelnya. Semakin ekstrim yang dilakukannya sampai rela memakan telur cacing pita agar tubuhnya tetap kurus walau makan banyak. Terakhir, ia menjahit bulu mata palsu ke matanya sendiri agar semakin cantik. Namun efek samping di tubuh Elvira mulai terlihat di mana rambutnya rontok parah nyaris membuatnya botak. Untunglah penjahit baju dansanya menyarankannya menggunakan wig untuk menutupinya. Ketika tiba saatnya hari pesta dimulai, Elvira masih tidak senang dengan saudari tirinya Agnes yang akhirnya gagal menjadi calon pangeran. Namun ia tidak tahu ada arwah ibu kandungnya yang membantunya agar bisa ke pesta itu bertemu pangeran sebelum jam 12 malam. Di pesta itu rencana Elvira berhasil. Ia membuat pangeran kagum dengannya, bahkan berhasil membuatnya tertarik mengajaknya berdansa. Namun tiba-tiba mereka semua dikagetkan sosok cantik yang mukanya tertutup datang ke pesta tersebut. Pangeran seketika meninggalkan Elvira kemudian langsung mendekat kepada wanita misterius itu. Jadilah Elvira ditinggal sendirian dan kemudian ia berlari keluar ruangan karena perutnya seperti ingin muntah. Ketika dirinya muntah, yang keluar ternyata telur-telur cacing pita itu begitu banyak. Namun ibu Elvira memaksa Elvira untuk tetap melanjutkan pesta karena banyak pria-pria lain yang tertarik kepadanya. Elvira tidak henti-hentinya berdansa dengan pria yang berbeda-beda. Namun kini Elvira mulai berhalusinasi di mana ia melihat tubuh orang-orang yang dipenuhi cacing. Kemudian makanan-makanan yang ada di sana juga dipenuhi cacing. Sampai akhirnya mereka menuju penutup acara ketika Elvira berbaring. Ia melihat sosok misterius yang mengambil pangeran darinya. Itu ternyata saudari tirinya Agnes. Agnes yang harus pulang sebelum jam 12 kemudian berlari keluar dari gedung itu. Elvira semakin dendam kepada Agnes karena hal itu. Agnes ternyata meninggalkan sepatunya dan pangeran memutuskan gadis yang muat dengan sepatu itu ialah wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Di rumah, Agnes sedang sibuk memberi makan tikus yang membantunya. Tiba-tiba Elvira datang dan mencoba menyerangnya. Ketika pertengkaran mereka dilihat ibu Elvira, Elvira mengadukan perbuatan Agnes kepadanya. Namun ibunya tampak tak peduli karena ia sibuk bergembira dengan seorang pria muda dan kaya. Akhirnya Elvira mencoba sepatu tersebut namun kakinya terlalu besar. Ketika melihat pisau yang tadi dipegangnya, ia mendapatkan ide. Ia kemudian mencoba memotong jari kakinya sendiri agar muat di sepatu itu. Adiknya Alma melihat hal itu dan segera membantu kakaknya dengan mengobatinya. Ketika ibunya masuk ke kamarnya melihat anaknya sudah sekarat karena memotong kakinya sendiri. Ibu Elvira mengatakan ia salah memotong kaki karena sepatu yang ada pada pangeran adalah sepatu sebelah kiri. Jadilah akhirnya ibunya memberi ide memotong kedua jari-jari kaki Elvira. Adiknya Alma tidak habis pikir ibunya bisa setega itu hanya demi Elvira bisa dipilih sang pangeran. Dalam mimpinya Elvira begitu gembira ketika mencoba sepatu yang dibawa pangeran. Sepatu itu muat di kakinya dan ia akan menikahi pangeran. Ketika bangun dari mimpinya, wujud Elvira sudah buruk rupa. Ia
Ia juga kehilangan jari-jarinya. Kemudian ketika mendengar pangeran sudah datang di depan rumahnya, ia segera menyeret tubuhnya untuk bertemu sang pangeran. Elvira terjatuh, terguling ke bawah dan sudah menemukan Agnes di sana. Sayang, mimpi Elvira menjadi putri pupus karena pada akhirnya Agnes lah yang terpilih menjadi pendamping pangeran. Untunglah masih ada adiknya Alma yang membantu sang kakak yang sudah buruk rupa ini. Alma meminta penawar untuk telur cacing yang diminum Elvira sebelumnya. Ia kemudian menyiapkan air susu dan menyuruh Elvira meminum penawar itu. Tak lama Elvira merasakan dirinya ingin muntah. Benar saja cacing itu keluar dari dalam tubuhnya. Alma menariknya sampai akhirnya cacing panjang itu berhasil dikeluarkan. Alma memutuskan membawa kakaknya Elvira pergi dari rumah itu meninggalkan ibu mereka yang kejam dan tidak pernah memikirkan anak-anaknya.